Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Semoga kalian kelas 10 yang ada di rumah dikasih kesehatan, dan kita nanti ketika bertemu kembali di madrasah tetap dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini saya akan menerangkan tentang mata pelajaran BK. BK itu bimbingan konseling ya. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang mengenal lingkungan sekolah dan melaksanakan tata tertib sekolah menengah atas. Sebelumnya selamat ya kepada kalian yang sudah masuk di MA Manbaul Ulum. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Semoga kalian kerasan ya sampai kelas 3 sampai lulus. Semoga kalian mendapatkan prestasi yang lebih di MA Manbaul Ulum, tidak hanya sekolah pulang terus dolan sesok sekolah meneh. Jadi ada barokah manfaat ilmunya untuk kalian semua, tidak hanya 1-2 orang, yaitu yang saya doakan untuk kalian kelas 10. Yang paling terpenting kerasan ya, berangkat terus ora dongtek mangkate, yaitu tentang kalian yang sudah masuk di kelas 10 ya. Sebelumnya untuk pembelajaran awal kita memang di MA Manbaul Ulum ketika masuk di MA itu tidak langsung pelajaran dimulai. Harus ada orientasi atau yang namanya pengenalan lingkungan madrasah atau pengenalan lingkungan sekolah. Tujuannya untuk apa? Ya supaya kalian itu tidak canggung. Karena dengan yang namanya orientasi, dengan yang namanya pengenalan lingkungan madrasah, kalian mulai tahu, oh lingkungan sekolah saya itu bagaimana? Apakah tenang, bersih atau tidak? Terus guru-gurunya itu siapa saja? Teman saya itu namanya siapa saja? Itu salah satu tujuan kenapa harus ada orientasi. Nah, tuh. Jadi tidak langsung masuk ke kelas, hari pertama masuk ke kelas langsung pelajaran, tidak. Jadi ada yang namanya orientasi atau pengenalan lingkungan madrasah dulu. Itu mungkin 3 atau 4 hari. Setelah itu kalian baru aktif pembelajaran. Ya. Selanjutnya saya akan menerangkan apa itu arti SMA. SMA itu sama dengan yang namanya SMK, sama dengan yang namanya MA. Hanya mungkin pelajaran atau programnya yang beda. SMA itu sekolah menengah atas. SMK sekolah menengah kejuruan. Lebih ke kalian itu minatnya ke apa? Terus kalau MA, Madrasah Aliyah, itu lebih menekankan ke keagamaan. Jadi SMA, SMK, MA itu sama-sama sekolah jenjang yang lebih tinggi daripada SMP. Sekarang SMA itu apa? SMA itu merupakan senior high school atau yang namanya high school, sekolah jenjang yang lebih tinggi. Di sini dilakukan setelah kalian setelah lulus dari SMP atau MTS, sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Setelah kalian lulus langsung masuk ke yang namanya SMA atau MA. Ini sangat dianjurkan. Kenapa? Ya karena untuk umur SMP lulus kalau tidak melanjutkan lagi, kalian mau apa? Mau bekerja, umur kalian juga masih kecil. Mau nikah apalagi? Mau nganggur? Ya mesake. Ya makanya kalau bisa ya lanjut ke SMA atau MA. Jadi yang mungkin ada teman kalian yang belum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tadi, teman MTS atau SMP, tolong datangi rumahnya, yuk sekolah bareng-bareng ben koncone akeh.
Tuh. Terus sekolah SMA di sini biasanya dari umur 15 mungkin sampai 18, ada yang mungkin sampai 20. Karena aturan umur sekarang itu beda-beda. Ada yang mungkin menerapkan kelas 1 MI atau kelas 1 SD harus 7 tahun. Ada yang menerapkan harus 8 tahun. Nah, itu yang nanti membedakan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Maka umurnya memang beda-beda. Karena sekolah satu dengan sekolah yang lain mempunyai aturan yang beda. Yang dari bawahnya dulu tadi, MI 1 dengan MI yang lain menerapkan nak kelas 1 7 tahun untuk lebu. MI yang lain menerapkan 8 tahun boleh masuk ke kelas 1. Itu yang membedakan akhirnya nanti kalian di kelas 10 MA atau SMA umurnya beda-beda karena ya mungkin dari bawahnya beda. Tapi kalau sekarang di tahun 2020 dan sebelumnya 2 tahun yang sebelumnya itu mungkin ada aturan yang pasti. Jadi kelas 1 MI atau kelas 1 SD harus umur 7 tahun contohnya. Jadi nanti di jenjang lebih tinggi rata-rata umurnya sama. Mungkin ya beda, mungkin 1 tahun lah. Tuh. Itu tentang SMA. Jadi anak SMA atau MA itu biasanya umurnya 15 sampai 18, ada yang mungkin ya 20. Nah, setelah kalian masuk di MA atau SMA, kalian nanti akan menempuh pembelajaran selama 3 tahun, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Setelah kalian kelas 12, nanti ada yang namanya ujian nasional. Ujian nasional yang menentukan kalian nanti lulus atau tidak. Setelah kalian lulus nanti akan menentukan nanti bagaimana saya, apakah mau kerja di mana, ataukah mungkin saya mondok, ataukah mungkin saya langsung nikah. Itu di tahap umur yang sudah matang. Tapi kalau nikah ya belum matang. Ya. Maksudnya umur yang matang di sini, nak arep kerja, ki wis pantes. Tapi kalau lulusan SMP atau lulusan MTS mau kerja, ya mungkin kerjanya ya masih di bawah, mungkin kon nyapu atau suruh ya yang paling bawah lah mungkin. Tapi kalau kalian sudah punya ijazah SMA atau MA atau SMK, mungkin di pabrik ya diterimanya yang mungkin lebih lebih pantas lah, yang lebih matang karena umur kalian juga sudah memenuhi. Tuh untuk kalian yang sekarang sudah menempuh di kelas 10 MA. Terus selanjutnya saya akan menerangkan tentang jurusan dan mata pelajaran di SMA, SMK, dan MA. Bedanya itu apa? Nah, sekarang di SMA, MA itu hampir sama. Jadi ada jurusan bahasa, IPA, dan IPS. Bahasa di sini macam-macam, tergantung sekolahnya atau madrasahnya. Bahasa di sini ada yang jurusan bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Inggris, ya. Itu yang jurusan bahasa. Yang kedua, jurusan IPA. Jadi kalau kita mikir ke jurusan IPA, berarti hitung-hitungannya akeh. Padahal IPS itu juga sama. Hitung-hitungannya juga banyak. Hampir sama sebenarnya. Tapi kalau anak mikirnya, IPA kuwi pelajarannya rada angel. Tidak semua jurusan IPA pelajarannya sulit, tidak. Tergantung anaknya bagaimana. Tidak mesti yang masuk ke IPA itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang di atas rata-rata. Tidak semuanya. Ya, jadi untuk memikirkan kalian itu untuk masuk ke apa, apakah IPA ataukah IPS, itu bisa untuk memikirkan kembali. Walaupun ya untuk saat ini kalian mungkin sudah masuk di IPA atau IPS,
Alhamdulillah dimantepke wae. Ya, jadi IPA dan IPS itu sama. Hitung-hitungannya akeh ya. IPA matematika banyak, IPS ekonomi juga hitung-hitungannya banyak. Nggak ada perbedaan. Jadi di sini tidak usah merendahkan antara IPA dan IPS. Tuh. Terus kurikulum yang digunakan di SMA, SMK, dan MA itu sesuai kurikulum 2013. Yang di sini pelajarannya ada 3 macam. Ada mata pelajaran wajib yang kelompok A, ada mata pelajaran wajib kelompok B, dan yang ketiga mata pelajaran pilihan atau yang dinamakan kelompok C. Saya terangkan yang pertama tentang mata pelajaran wajib yang kelompok A. Di sini itu mencakup tentang pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan macam-macam. Terus yang mata pelajaran wajib kelompok B itu ada pelajaran Penjaskes, ada pelajaran prakarya, seni budaya, dan yang terakhir ada mata pelajaran wajib pilihan. Jadi di sini ada yang namanya matematika peminatan, ada matematika wajib. Nah itu tentang mata pelajaran yang sesuai kurikulum 2013. Kalau di SMK lebih ke kejuruan walaupun pelajarannya juga hampir sama, tapi lebih banyak ke dia itu memilih apa. Contoh ada tentang perbengkelan, berarti ya pelajaran tentang perbengkelan itu lebih banyak jamnya daripada yang lain. Itu kalau di SMK. Terus sekarang yang ketiga MA yang mungkin sekarang kalian sudah menempuh di madrasah aliyah. Bedanya ya, kalau di madrasah aliyah lebih menekankan ke keagamaan. Jadi di sini ada pelajaran fikih, ada pelajaran akidah akhlak, ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran SKI. Yang mungkin pelajaran-pelajaran di sini di SMA belum ada, di SMK juga belum ada. Itu yang membedakan kita yang di madrasah aliyah dibanding dengan SMA dan SMK. Jadi berbanggalah kalian yang mungkin sekarang sudah masuk di madrasah aliyah. Jadi kalian itu punya pegangan agama yang kuat dibanding yang sekolah di SMA atau SMK. Ya, di sini saya tidak saya tidak membeda-bedakan, tapi ya karena kalian itu yang sekarang itu sekolah di MA, ya yang saya banggakan di MA. Walaupun ya memang beda semua. SMA beda sama SMK. SMK juga beda sama MA. Tuh, ya. Lanjut sekarang ke seragam. Kita membahas seragam. Ya. Seragam MA, SMK, SMA. Kenapa warnanya putih abu-abu? Kenapa tidak pink? Atau kenapa tidak warna ungu? Atau kenapa tidak warna hitam? Kenapa kalau anak SMA atau kalau anak MA itu lebih ke putih abu-abu? Nah, kita pelajari bersama ya. Jadi seragam SMA itu ada dimulai pada abad ke-16. Ada seragam SMA itu dimulai pada abad ke-16, tapi belum warna putih abu-abu. Jadi warnanya dulu adalah krem putih ya. Jadi memang dari abad ke-16 itu anak SMA, SMK dan anak SMA, karena mungkin dulu belum ada yang namanya SMK dan MA ya. Itu seragamnya sudah ada seragam, tapi ya sesuai instansi beda-beda. Instansi beda mungkin seragamnya beda karena belum ada ketentuan undang-undang tentang seragam SMA, MA itu apa. Makanya ketika pada abad ke-16 di sini seragamnya masih
krem putih. Ya, tujuannya itu kenapa ada seragam? Karena untuk kesetaraan sosial. Kalau nanti tidak ada seragam, mungkin ada kecenderungan, oh klambine kae apik, klambiku keelik. Sampai rumah nanti mungkin, oh bunda, ayah saya belikan yang seperti itu. Itu mungkin kalau tidak ada seragam ketika sekolah. Ya mungkin untuk saat ini kita mengalami seperti itu. Kita sekarang mengalami yang namanya pembelajaran daring. Terus pembelajaran daring tersebut ada jadwal tatap muka. Pada jadwal tatap muka di sini anak tidak boleh memakai seragam. Nah, di sini ya kesetaraan sosial itu yang nantinya goyah. Goyahnya bagaimana? Oh, si A bajunya kok apik, si B sederhana. Oh, si A nggo sarung apik, nggo pecine sing bermerek atau sandalnya bermerek dan macam-macam lah. Itu yang membuat ya, karena di sini memang ada sisi negatif dan positifnya. Sisi negatifnya ya tadi tidak ada kesetaraan sosial. Makanya dulu adanya seragam di awal abad ke-16 tujuannya supaya ada kesetaraan sosial. Anaknya siapapun seragamnya sama. Ya, anak siapapun seragamnya sama. Apakah anak bupati, apakah anak petani, apakah anak buruh, seragamnya sama. Itu tujuannya untuk kesetaraan sosial. Walaupun di setiap instansi dulu ya itu seragamnya memang beda-beda, tapi tetap seragam. Nah, lanjut. Terus di sini mulai ada seragam putih abu-abu itu di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1982. Saya belum lahir. Saya lahirnya 85, berarti kita 3 tahun ono seragam SMA, ya. Jadi ada yang namanya seragam itu dimulai tahun undang-undangnya tahun 1982. Yang di sini yang saya terangkan tentang seragam MA atau SMA ya, putih abu-abu. Putih bersih. Kenapa harus abu-abu? Apa toh warna abu-abu di sini? Abu-abu di sini ada beberapa arti. Itu menuju kedewasaan. Ada yang mengatakan menuju ketenangan. Ya, makanya dipilih warna abu-abu. Jadi adanya seragam resmi itu dimulai tahun 82, undang-undangnya nomor 52. Tuh. Kalau SD Bu, artinya apa berarti? Merah putih. Ya, merah putih. Berarti di sini ya adanya energi dan semangat yang tinggi sama dengan hijau. Terus kalau biru, biru berarti dia mulai mempunyai tanggung jawab. Jadi setiap seragam jenjang SD, MI, SMP atau MTS, MA atau SMA itu ada masing-masing arti. Jadi tidak langsung SD wis ki merah putih wae. Terus MA putih biru wae. Itu ada artinya. Ya. Jadi kalau MA atau SMA kenapa putih abu-abu? Ya karena tadi abu-abu itu mempunyai arti ketenangan. Ada yang mengartikan juga tentang menuju kedewasaan. Itu makanya dipilih warna abu-abu. Nah, di sini makanya kenapa toh kok di pelajaran bimbingan konseling kok bahas seragam barang? Ya karena tentang bimbingan konseling atau yang gurunya namanya BP itu tugasnya untuk mendisiplinkan anak-anak dari seragam, terus dari akidahnya anak dan macam-macam. Yang paling terutama ya seragam dulu. Seragam hari ini apa? Kok orang sesuai
ditanya dulu kenapa, kok jawabannya kok tidak sesuai lagi, ya suruh pulang ganti lagi. Nah itu untuk seragam. Jadi tujuannya seragam ya itu untuk kesetaraan sosial supaya ya tidak ada iri satu dengan yang lain. Tapi kalau sekarang ya dinikmati saja rasa iri. Oh kelambine kayak apik, alah rong sasi tolong sasingkas, kita akan berseragam lagi. Kita tidak akan melihat teman kita lagi, oh aku kok pingin kae, aku pingin baju yang seperti itu. Ya, kita tinggalkan yang keinginan-keinginan yang seperti itu. Jadi semoga kita nanti bisa segera berseragam kembali, kita bisa segera pembelajaran dengan tatap muka lagi. Jadi ketika ada anak yang mau tanya, langsung bisa tanya. Tapi kalau seperti ini kan ya tanyanya nanti ketika ada jadwal tatap muka. Ya sekian, terima kasih pembelajaran untuk pagi ini atau hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Semoga kita dalam keadaan sehat, semoga kita cepat ada pembelajaran tatap muka. Jadi nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ke gurunya ya. Terus di sini kalian kelas 10 ada tugas ya, ada tugas yang mungkin nanti kalian harus kerjakan di rumah dan dikumpulkan ketika ada jadwal tatap muka ya. Tugasnya adalah merangkum sejarah seragam SMA. Saya ulangi kembali. Tugasnya adalah merangkum sejarah seragam SMA yang berwarna dari krem putih sampai akhirnya putih abu-abu. Ya, itu untuk tugas rangkuman. Minta tolong dengan sangat untuk kelas 10 IPA unggulan, kelas 10 IPA reguler, dan kelas 10 IPS untuk semuanya mengumpulkan. Jadi jangan sampai ada yang mengumpulkan, ada yang tidak. Tolong diingat jadwal. Ya, jadwal tolong dilihat, diingat besok saya harus mengumpulkan apa. Biasanya yang mengumpulkan ini belum ada separuh. Jadi saya mohon dengan sangat nanti tugas semuanya dikumpulkan ya, satu kelas. Jadi tidak ada susulan-susulan. Ya, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.